Kita bersyukur kalau sampai malam hari ini kita punya kesempatan, bahkan waktu yang terbaik yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Kita bertemu satu dengan yang lain dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahkan dalam pujian kita mengatakan, Tuhan, aku percaya untuk setiap waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupanku ya. Tuhan, aku berjalan dalam jalannya Tuhan, bahkan aku berlari dalam jalan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dan aku percaya ada mahkota yang menjadi bagian kita. Saudara, secara mulut mungkin, secara perkataan kita ini hal yang mudah bagi kita orang Kristen ya. Berkata aku berjalan bersama dengan Tuhan gampang saudara, gak ada masalahnya. Tapi proses engkau berjalan bersama dengan Tuhan bukanlah hal yang mudah, amin. Bukan hal yang mudah saudara ya. Bukan sebatas semudah engkau bernyanyi hari ini di hadapan Tuhan. Tapi ketika engkau katakan, Tuhan aku mau berjalan dalam jalannya Tuhan, aku mau berlari dalam jalan yang Tuhan berikan dalam hidupku, dan aku percaya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagiku, itu bukan hal yang gampang. Tapi saat malam hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita ya. Hidup tidak akan pernah berhenti prosesnya saudara ya. Selama kita hidup, selama saya dan saudara hidup, tidak akan berhenti yang namanya proses dalam hidup ya. Tidak akan ada lulus yang namanya dalam kehidupan. Hari ini kita boleh melakukan kesalahan, kita berubah dari kesalahan yang pertama, tapi minggu depan kita bisa melakukan kesalahan yang lain saudara, dan kita belajar lagi dari kesalahan itu. Tahun depan juga mungkin kita bisa melakukan kesalahan yang lain saudara, atau penyesalan yang lain yang membuat kita belajar terus menerus dalam hidup. Tidak ada yang namanya lulus dalam hidup selama kita masih hidup, kecuali sudah mati ya kan. Kecuali sudah mati ya udahlah saudara, berakhirlah sampai di situ. Tapi orang yang mati pun saudara, sekalipun dia mati, hidupnya harus bisa menjadi berkat. Bagaimana hidup orang mati? Bagaimana hidup orang mati? Bagaimana orang mati menjadi berkat saudara? Artinya ketika engkau mati meninggalkan dunia, engkau mengakhiri perjalanan hidupmu dalam dunia ini, engkau menjadi berkat. Artinya engkau dikenang oleh orang lain, oleh orang-orang yang hidup. Artinya orang, kalau engkau tiba-tiba saudara contohnya mati ya, saya tidak mendoakan mungkin ada yang mati nanti. Tapi kalaupun ada yang meninggal nantinya, orang enggak berkata, ya puji Tuhan lah dia sudah meninggal. Baguslah dia udah meninggal. Tapi setidaknya ada yang berkata, ya kok cepat kali dia meninggal ya. Padahal baik kali dia, rajin kali dia ke gereja. Dia yang antar-antar aku ke gereja. Dia yang jenguk aku kalau aku lagi sakit. Hidupmu tetap menjadi pembelajaran bagi orang lain, amin. Sama seperti Yesus saudara. Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga saudara. Dalam secara fisik kita tidak melihat dia lagi. Tapi kehidupan yang Yesus pernah berikan, bahkan cara hidup yang pernah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, menjadi pedoman bagi saya dan saudara, bagi setiap orang-orang percaya hari ini, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan di setiap kita dimanapun kita berada saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama, surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini bicara satu surat yang Petrus tuliskan kepada jemaat yang menanti-nantikan Tuhan, kepada jemaat yang setia mengikut Tuhan, saudara ya. Kenapa? Petrus mengatakan di ayat ketiga, terpujilah Tuhan dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, kita butuh yang namanya, Tuhan aku butuh Engkau setiap hari. Tuhan aku mau berjalan dalam jalannya Tuhan. Tuhan aku mau terus mengasihi Tuhan. Saudara, tapi dalam proses kita sehari-hari, mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Ada tekanan dalam kehidupan kita yang membuat kita meragukan Tuhan, saudara. Kita mulai ragu dengan Tuhan. Tuhan, kalau
Firman-Mu berkata Engkau akan datang memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berharap. Tapi sampai hari ini sepertinya Tuhan tidak menolong aku. Sepertinya Tuhan kok tidak mendengarkan doaku. Engkau mulai ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang-orang Kristen mulai ragu dengan keberadaan Tuhan, saudara. Ya, tapi saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, Petrus seorang rasul yang tegas, saudara. Petrus yang terkenal dengan rasul yang banyak bicara, saudara, yang suka ceplas-ceplos ketika mengikuti Yesus. Bahkan banyak penafsiran berkata Petrus bertindak seolah-olah juru bicaranya Yesus pada waktu itu, ya. Mungkin kita tahu bagaimana kehidupan Petrus, saudara. Yesus belum bilang sesuatu, Petrus sudah katakan sesuatu. Yesus belum melangkah, Petrus seolah-olah melangkah selangkah di depan Yesus, saudara. Tapi kita belajar satu hal daripada Petrus, saudara. Di dalam kedisiplinannya pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Amin. Sama halnya seperti Yesus, saudara. Ketika Yesus berjalan melakukan pelayanannya di bumi ini, saudara, firman Tuhan selalu berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Petrus melihat keadaan jemaat pada masa itu, saudara. Kalau kita lihat sedikit sejarah, mengapa Petrus harus menuliskan surat ini, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Petrus melihat, ya, kehidupan orang-orang Kristen pada masa itu begitu tertekan, saudara, ya. Gereja-gereja begitu tertindas pada masa itu, ya. Sejarah pada waktu itu, keadaan pada pemerintahan Kaisar Nero, saudara, sekitar tahun 37 ya sampai tahun 68, bahkan pemerintahan kaisar yang berikutnya sekitar tahun 245 sampai tahun 337, itu masa kesukaran bagi gereja. Itu masa penindasan bagi gereja. Ya, di mana gereja-gereja pada masa itu, saudara, tidak diizinkan untuk beribadah. Bahkan pada masa itu gereja-gereja dipaksa untuk beribadah kepada kaisar, saudara. Ya, gereja begitu tertekan. Orang-orang Kristen mulai menjerit kepada Tuhan. Mungkin kalau saya dan saudara yang ada pada masa itu, saudara, kita nggak sekuat jemaat itu juga. Ya, Kaisar Nero itu terkenal sebagai kaisar yang paling sadis dalam pemerintahannya, saudara. Bahkan kalau saudara belajar nanti sejarah kehidupan Kaisar Nero, bahkan dia sendiri mengakhiri hidupnya, saudara, dengan bunuh diri, saudara. Dia bunuh istrinya, dia bunuh anak-anaknya. Kenapa? Begitulah sadisnya kaisar itu pada waktu itu memerintah di Romawi, saudara. Ya, gereja begitu tertekan, bahkan orang-orang Kristen begitu ketakutan dengan pemerintahan itu, saudara. Nanti kita akan lihat apa-apa saja kesusahan yang ditimbulkan oleh Kaisar Nero pada masa itu, yang membuat orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja Tuhan, menjerit kepada Tuhan. Yang membuat orang-orang Kristen seolah-olah ingin meninggalkan Tuhan. Yang mungkin kita kalau sebagai orang Kristen dengan keadaan zaman yang begitu sulit, kalau mungkin ditawari, kamu tinggalkan Yesus, aku kasih kamu rumah, saudara pilih yang mana, ya kan? Atau aku biarkan kamu hidup tapi tinggalkan Yesusmu. Atau aku biarkan kamu hidup tapi kamu jangan datang lagi ke gereja, saudara pilih yang mana? Ya, saya pikir, saudara, seolah-olah gereja Tuhan pada masa itu menghadapi dilema yang seperti itu, saudara. Ya, mereka diperhadapkan dengan pilihan mau memilih Yesus atau memilih bergabung dengan kaisar, saudara. Memilih beribadah kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup atau menyembah kepada kaisar pada masa itu. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena taruhannya nyawa. Kalau kamu memilih kepada Tuhan, kalau orang-orang Yahudi pada masa itu memilih beribadah kepada Tuhan, mereka harus mati. Mereka harus dipaksa maju dalam peperangan, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hampir 343 tahun gereja mengalami penindasan pada masa itu. Mulai daripada Kaisar Nero, saudara. Hampir 343 tahun gereja tertindas oleh kerajaan. Di mana gereja itu ada di bawah yang namanya negara pada masa itu. Jadi setiap yang dikerjakan oleh gereja diatur oleh negara, diatur oleh kaisar pada masa itu. Gereja mau beribadah diatur oleh kaisar. Apapun yang mau dilakukan oleh gereja, semua diatur oleh kaisar pada masa itu, saudara. Jadi engkau sebagai orang-orang Yahudi pada masa itu tidak punya hak, tidak punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga mereka dalam hatinya, mereka mulai menjerit kepada Tuhan.
Mungkin tidak sedikit mereka mulai menggerutu dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, saudara. Mereka tidak seolah-olah, mereka tidak sadar berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan kasih mereka makan, Tuhan kasih mereka minum, Tuhan berikan mereka tiang awan, Tuhan berikan mereka tiang api. Tapi seolah-olah bangsa Israel tidak melihat pertolongan Tuhan pada masa itu. Saya percaya saudara, orang-orang Yahudi pun pada waktu pemerintahan Kaisar Nero pada masa itu, saya percaya Tuhan tetap menolong mereka, amin. Saya percaya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Kenapa? Mata Tuhan, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang berseru kepadanya, amin. Makanya setiap saya dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau berada, saat engkau memanggil nama Tuhan, Yeremia berkata, berserulah kepadanya. Saat engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Saudara, karena Petrus melihat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena Petrus melihat penderitaan yang orang Kristen alami pada masa itu. Ketika Petrus melihat gereja yang begitu tertekan pada masa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka tergeraklah belas kasihnya. Tergeraklah hati Petrus. Dia ingin menguatkan orang-orang Kristen pada masa itu. Dia ingin menguatkan gereja-gereja Tuhan pada masa itu, saudara. Makanya dia berkata dalam suratnya pasal yang pertama ayat yang ketiga, terpujilah Tuhan dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kenapa Petrus harus katakan itu? Petrus termasuk dalam 3 murid yang dikasihi oleh Yesus. Petrus berjalan bersama-sama dengan Yesus, saudara. Petrus melihat peristiwa bagaimana Yesus melayani. Petrus melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Petrus melihat bagaimana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Bahkan Petrus mengikuti Yesus sampai dia di pengadilan, saudara. Petrus melihat sejarah itu semua. Bahkan kalau saudara perhatikan, Alkitab menulis, Petruslah murid pertama yang melihat kubur itu kosong. Petrus menyaksikan peristiwa itu semua. Makanya di ayat yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus mengingatkan orang-orang Kristen pada masa itu. Petrus mengingatkan gereja Tuhan pada masa itu. Kamu adalah umat yang telah dilahirkan kembali oleh kematian Yesus Kristus. Amin. Setiap kita orang-orang percaya, saya dan saudara, engkau harus tahu siapa dirimu. Engkau adalah orang yang telah dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Engkau begitu berharga. Kenapa? Dia mau mati untuk saya dan saudara. Dia mau mati tersalib karena dosa dan pelanggaran kita. Karena apa? Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan bagaimana Tuhan akan menolong saya. Ya, saudara, 1 Petrus pasal yang kedua, ya. 1 Petrus yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik, ya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, kenapa Petrus harus katakan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Karena Petrus melihat penindasan yang mereka alami. Karena Petrus melihat bagaimana gereja begitu ditekan oleh pemerintahan pada masa itu, saudara. Tapi Petrus ingatkan kepada jemaat itu, Petrus ingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada pada masa itu, saudara, supaya kamu mengerti, karena kasih karunialah kamu sanggup menerima penderitaan yang seharusnya bukan menjadi tanggunganmu. Amin. Setiap orang-orang Kristen, orang yang berharap kepada Tuhan, saudara, engkau mungkin tidak akan luput yang dari namanya penderitaan itu. Kalau saudara tanya kiri kanan saudara, apakah engkau tidak punya pergumulan hari ini, ya kan?
Adakah yang tidak ada pergumulan hari ini datang ke tempat ini saudara? Mungkin saudara bisa dikatakan lebih dari 90% orang Kristen pun mengalami pergumulan setiap hari. Dia berdoa untuk sesuatu kepada Tuhan. Dia sedang bergumul untuk sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Mungkin dia dalam keluarganya dia mengalami masalah. Mungkin dalam keluarganya ada sesuatu yang dia rindu, Tuhan pulihkan yang ini, Tuhan bereskan yang ini. Dia terus bergumul kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, sebagai orang-orang Kristen, sebagai gerejanya Tuhan, anggaplah itu sebagai kasih karunia karena engkau harus menderita, karena engkau harus mengalami penderitaan yang seharusnya pun itu bukan menjadi milik bagianmu. Petrus berkata, karena kalau kesalahanmu engkau dihukum, karena kesalahanmu engkau menderita, itu bukan kasih karunia saudara. Itu sebab akibat namanya. Tapi karena engkau menderita karena nama Yesus, karena engkau menderita karena pemberitaan nama Yesus, firman Tuhan katakan itulah kasih karunia itu. Amin. Itulah kasih karunia itu. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus menguatkan gereja pada masa itu. Petrus mengingatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa itu. Petrus berkata, kamu orang-orang yang sudah dilahirkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Orang Kristen apa yang kita harapkan saudara dalam hidup ini? Saudara datang ke gereja setiap hari Minggu, apa yang saudara harapkan? Saudara baca Alkitab, apa yang saudara harapkan saudara? Adakah gaji karena kau baca Alkitab? Adakah gaji yang saudara terima karena kau datang ke gereja? Puji Tuhan di gereja kita tidak ada absensi saudara. Ya kan? Siapa tahu dibuat absensi yang paling rajin dapat hadiah setiap Natal ya kan? Jadi berlomba paling rajin, cuman isi absen saudara. Gak ada saudara, ya. Gak ada gereja yang buat absensi untuk melihat siapa yang paling rajin dapat bingkisan tiap Natal. Terakhir motivasinya jadi salah. Jadi ke gereja itu untuk program akhir tahun supaya dapat bingkisan. Ya kalau hadiahnya lagi ditaruh mobil saudara apa enggak? Semua lomba rajin ya kan? Tapi saudara, apa yang menjadi harapan kita sebagai orang Kristen? Engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa mungkin setiap saat kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan saudara? Ya, Petrus berkata kepada jemaat itu, Petrus berkata kepada gereja Tuhan pada masa itu, Ia yang membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan. Amin. Kepada hidup yang penuh pengharapan. Apa yang firman Tuhan katakan? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya saudara, ada satu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Suatu kemuliaan yang tidak dapat layu saudara. Berarti bukan bunga, pasti ya. Tidak dapat layu saudara, tidak dapat dicemarkan. Berarti bukan sesuatu yang berasal dari dunia ini saudara. Karena dunia penuh dengan kecemaran. Tapi berarti ya Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Bukan yang berasal dari dunia ini. Yang tidak dapat binasa, berarti sesuatu yang kekal Tuhan sediakan. Berbahagialah saudara kalau engkau tetap teguh dalam perjalanan imanmu. Engkau tetap berjalan bersama dengan Yesus. Kenapa? Firman Tuhan katakan ada satu pengharapan yang kekal di dalam hidup kita. Amin. Satu pengharapan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada mahkota yang Tuhan siapkan kepada kita. Satu pengharapan itu, sesuatu yang tidak binasa itu. Wahyu mencatat saudara dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan Wahyu pasal ke-3 ayat 11. Firman Tuhan mencatat saudara, sesuatu yang menjadi bagian orang percaya adalah mahkota yang tidak akan layu, yang tidak akan diambil oleh orang lain daripada kita. Amin. Apa yang menjadi bagian orang percaya? Firman Tuhan berkata yang menjadi bagian orang percaya adalah mahkota kehidupan yang tidak akan layu dan tidak akan diambil oleh orang lain daripada setiap kita. Amin. Tidak ada orang yang bisa ambil saudara. Kenapa? Itu bukan berasal dari bumi ini. Itu bukan berasal dari sesuatu yang fana saudara.
Itu bicara tentang kemuliaan. Saudara boleh bayangkan bagaimana dalam kehidupan di sorga, saudara, keadaan di sorga, bagaimana setiap orang itu memperoleh mahkota kehidupan yang menjadi milik bagian mereka. Bagaimana mahkota itu menjadi milik bagian setiap saya dan saudara. Ya, begitu indahnya. Berarti Tuhan, aku bangga punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Tuhan yang saudara tidak memberikan sesuatu yang palsu atau yang tidak pasti bagi orang percaya. Mungkin bagi setiap orang dia sungguh-sungguh, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi milik bagiannya. Saudara, engkau datang kepada Tuhan karena engkau tahu ada bagian, ada mahkota kehidupan yang menjadi milik setiap kita orang percaya. Amin. Itu yang menjadi milik kita, saudara. Itu yang menjadi iman kita. Tuhan, aku mau tetap sungguh-sungguh dalam masalah yang aku alami. Aku mau tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Tuhan, sekalipun orang lain meninggalkan aku mau tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Saudara, Daud berkata dalam Mazmurnya, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia berkata kepada Tuhan, tetapi bagianku, tetapi batu karangku adalah Tuhan. Amin. Daud tahu, saudara, bahwa dunia ini penuh dengan kefanaan, saudara. Daud tahu bahwa apa yang terjadi dalam bumi ini, sekalipun dia raja yang begitu besar pada masa itu, dia tahu semuanya itu hanyalah kesia-siaan. Dia tahu semuanya itu akan berlalu. Tapi dia katakan kepada Tuhan dalam Mazmurnya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam hidupmu, sejauh mana engkau merasakan Tuhan membawa engkau? Sejauh mana Tuhan membawa engkau, saudara? Mungkin dalam perjalanan hidupmu, mungkin setengah jalan Tuhan sudah tuntun, saudara. Setengah jalan engkau sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Keputusannya ada di tangan saudara. Engkau mau lanjut perjalananmu dengan Tuhan, atau mau kau balik ke belakang? Kalau engkau balik ke belakang, saudara, berarti sia-sia perjalananmu selama ini dengan Tuhan. Betul? Ya. Jadi kalau engkau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin 20 tahun saudara sudah berjalan dengan Tuhan. Tapi engkau memilih berhenti melayani Tuhan karena sesuatu masalah dalam hidupmu. Engkau sudah melakukan hal yang sia-sia selama 20 tahun, saudara. Ya, engkau sedang melakukan hal yang sia-sia. Sekali engkau mengikut Tuhan, saudara, tetaplah layani Tuhan. Amin. Jangan biarkan orang lain menggagalkan engkau mendapatkan mahkota kehidupan itu. Jangan biarkan tetanggamu menggagalkan engkau mendapatkan mahkota kehidupan itu. Jangan biarkan orang yang terdekat dengan engkau menggagalkan engkau mendapatkan mahkota kehidupan itu. Kenapa, saudara? Dunia dan segala isinya, firman Tuhan katakan, akan berlalu pada waktunya. Amin. Akan berlalu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, saudara, Petrus begitu yakin meyakinkan jemaat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus berkata, kamu, bukan orang lain. Hari ini firman Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, siapa yang Tuhan pelihara itu? Saya dan saudara. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Saudara kitalah yang dipelihara oleh Tuhan. Saya dan saudara lah yang dipelihara oleh Tuhan. Jemaat, bahkan gereja-gereja di tengah kekrisisan pemerintahan pada masa itu, saya percaya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di masa-masa sekarang, begitu sulitnya dunia, bahkan Indonesia khususnya, saudara. Tapi saya percaya, kalau engkau tetap menaruh harapmu kepada Tuhan, Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Tuhan sanggup jaga saya dan saudara. Tuhan sanggup cukupkan setiap keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Kenapa firman Tuhan katakan, saudara, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Saudara lihat bagaimana Tuhan menjaga kita dengan kekuatannya. Amin.
Tuhan dengan kekuatannya menjaga saya dan saudara. Tuhan bukan sekedar perintahkan dia duduk santai. Hei malaikat, jaga dia, jaga yang sana, jaga yang sana. Enggak, saudara. Tuhan menjaga saya dan saudara dengan kekuatannya, saudara. Tidak satu orang pun bisa menculik engkau daripada Tuhan kalau engkau tetap ada dalam naungannya Tuhan. Amin. Asalkan engkau percaya, Tuhan, aku percaya buat pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Tuhan, aku percaya buat pemeliharaan Tuhan atas keluargaku. Kalau engkau percaya, maka penyertaan Tuhan, maka penjagaan Tuhan itu akan ada dalam hidupmu. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Orang-orang Kristen harus tahu, saudara. Bahkan saya dan saudara harus tahu, firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu sudah tersedia. Amin. Keselamatan itu sudah tersedia, saudara. Surga itu sudah tersedia bagi saya dan saudara. Amin. Yang gak bilang amin berarti gak percaya. Surga gak lagi pembangunan lagi, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu sudah tersedia. Tetapi firman Tuhan katakan akan dinyatakan pada zaman akhir. Engkau tidak tahu kapan zaman akhir ini. Saya dan saudara tidak akan tahu kapan zaman akhir itu. Tapi firman Tuhan katakan, lihatlah tanda-tanda zaman. Engkau akan tahu bahwa kedatangan anak manusia akan semakin dekat. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, maksud Petrus mengatakan itu adalah, sementara kamu menanti-nantikan keselamatan itu, saya dan saudara adalah orang-orang yang menantikan karya penyelamatan itu. Orang-orang yang menantikan bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan, firman Tuhan mengatakan dalam sekejap mata. Setiap orang-orang yang tidak mengalami kematian pada masa itu, Tuhan ubahkan menjadi manusia baru. Amin. Saya dan saudara akan mendapat satu bagian yang pasti di dalam Tuhan. Daud tahu itu, saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sebelum Petrus pun, banyak hamba-hamba Tuhan sudah tahu bahwa dunia dan segala isinya akan berlalu. Makanya saudara, sebagai manusia pada masa sekarang ini, jangan pernah berharap engkau mendapatkan sesuatu yang kelihatannya kekal dalam dunia ini. Karena gak ada yang kekal, saudara. Gak ada yang kekal dalam bumi ini. Berhenti berharap akan hal-hal yang kekal dalam bumi ini. Berhenti berharap engkau bisa hidup selama-lamanya di bumi ini, saudara. Kalau engkau berharap hidup selama-lamanya di bumi ini, hanya kesusahan yang menjadi bagian saudara. Ya kan? Orang lain udah pada mati, saudara masih mau hidup terus. Ya kan? Banyak kali nanti tugas saudara. Gak usah mau hidup lama-lama. Ya? Tapi jangan minta mau langsung pulang besok. Masih ada tugas saudara. Amin. Kalau waktunya Tuhan yang panggil setiap orang, pasti dia balik. Amin. Pasti dia balik pada waktunya Tuhan. Makanya saudara terkasih Tuhan Yesus, Petrus berkata, kamu sedang menantikan keselamatan itu. Ya, kamu dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, saudara? Pada waktu pemerintahan Kaisar Nero pada masa itu, saudara terkasih Tuhan Yesus, sekitar tahun 37 sampai tahun 68, saudara. Dari segi politik, ya, yang terjadi pada masa itu adalah orang Kristen tidak punya jabatan dalam pemerintahan. Orang Kristen gak dikasih jabatan dalam pemerintahan. Bahkan menjadi prajurit pun orang Kristen gak dikasih lagi posisi, saudara. Bayangkan bagaimana orang Kristen dikucilkan pada masa itu. Hari ini saudara, apa yang saudara boleh lihat? Apakah karena kau Kristen tidak boleh menjadi pegawai dalam negara kita? Yang saya tahu sampai hari ini masih bisa, amin. Masih bisa ya, belum ada. Tapi pada masa itu saudara, orang Kristen jadi prajurit pun gak dikasih posisi. Ya. Jadi prajurit pun gak bisa, apalagi jadi posisi yang lebih tinggi dalam kekaisaran itu, saudara. Jadi gereja betul-betul gak punya daya pada masa itu. Ya, secara politik juga gereja dipaksa beribadah kepada kaisar, saudara. Jangan kepada Tuhan, tapi kepada kaisar. Kaisar itu manusia, saudara. Jadi pada masa itu mereka dipaksa untuk menyembah Nero daripada kepada Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Ya,
Itu secara politik, secara ekonomi. Pada masa itu orang-orang Kristen yang bekerja sebagai petani dan pedagang, saudara, mereka dipaksa untuk berperang. Jadi prajurit nggak dikasih, tapi jadi untuk berperang disuruh maju. Itu bukan prajurit yang sungguhan, saudara. Untuk jadi korban di depan dulu. Yang udah dipastikan kalian akan mati. Ya kan? Tapi itulah kehidupan orang Kristen pada masa itu. Ya, yang petani, yang pedagang disuruh berperang, saudara. Perang, maju di depan. Tentara mereka yang pilihan menggunakan jubahnya mereka, saudara, mungkin berdiri di belakang para petani dan pedagang ini, saudara. Ya, karena mereka disuruh berperang setiap hari, saudara. Setiap ada musuh mereka berperang, maka kebutuhan pokok mereka tidak terpelihara, saudara. Orang-orang Kristen menjadi sangat miskin, tidak ada makanan. Ya, kenapa? Tidak lagi bekerja, saudara, hanya disuruh untuk berperang. Ya, itu secara ekonomi. Dalam budaya, saudara, apa yang mereka alami, saudara, tidak ada lagi namanya hiburan. Gak ada lagi namanya duduk-duduk santai dulu. Gak ada pesta pada masa itu, Bapak Ibu. Jadi mereka gak makan daging pasti. Ya, gak ada, semuanya kesulitan. Bahkan kenapa, saudara, gereja Tuhan pada masa itu dibuat menjadi hiburan. Bukan diberikan hiburan, tapi dibuat menjadi hiburan. Bagaimana, saudara? Pada masa itu Kaisar Nero membuat orang-orang Kristen menjadi petarung dengan binatang, saudara. Diadu manusia dengan binatang. Ujung-ujungnya apa? Kematian. Ya kan? Kematian. Banyak orang-orang Kristen yang mati pada masa itu, saudara. Kenapa? Mereka diadu dengan binatang, saudara. Ya, kalau Daud dulu yang diadu mungkin masih bisa dirobek mulut singanya, ya kan? Tapi kan gak semua orang Kristen pada masa itu seperti Daud, saudara. Jadi banyak orang-orang Kristen masa itu yang betul-betul mati, saudara. Karena mereka harus bertarung dengan binatang. Sementara orang-orang Romawi pada masa itu, mereka duduk dari tribunnya, saudara, melihat bagaimana orang-orang Kristen itu bertarung dengan binatang, saudara. Mereka menjadi hiburan, mereka tidak lagi mendapatkan hiburan, tapi dibuat menjadi hiburan, saudara, untuk menghibur raja-raja pada masa itu. Secara budaya, bahkan secara agama, saudara, mereka dipaksa juga untuk beribadah kepada mumi kaisar. Saudara tahu apa mumi? Mayat yang dibungkus, ya kan? Tahu mumi, ya? Jadi gereja juga pada masa itu jangan beribadah kepada Tuhan, tapi mereka dipaksa beribadah kepada mumi itu. Beribadah yang menurut saya satu kekejian bagi Tuhan. Beribadah kepada ilah, saudara, seolah-olah mengagungkan kaisar daripada mengagungkan Tuhan. Hal itu, saudara, penderitaan itu membuat mereka menjerit di hadapan Tuhan. Membuat mereka mungkin ada yang menggerutu di hadapan Tuhan. Yang mungkin mereka menangis sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan mereka ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Di ayat yang pertama, saudara perhatikan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, orang-orang ini yang dimaksud oleh Petrus, saudara, orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus yang ada pada waktu Petrus pertama kali berkhotbah, saudara. Kalau saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika jemaat mula-mula penuh dengan Roh Kudus, saudara, firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang datang dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka berkata, loh, kok mereka berbicara dalam bahasa kita? Artinya orang-orang yang dihibur oleh Petrus dalam surat ini, saudara, yang dikuatkan oleh Petrus adalah orang-orang yang pernah mendengar khotbah Petrus. Orang-orang yang menerima Yesus karena mendengar khotbah Petrus. Ya, pada masa itu Petrus berkhotbah, saudara.
banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk orang-orang yang terbuang di sini saudara, di berbagai daerah yang ada di pemerintahan Kaisar Nero pada masa itu. Mereka sebagai pendatang di situ. Ya, mereka mengalami masalah yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Loh kok kami semakin mengikut Tuhan, kami semakin susah. Loh kok kami percaya kepada Yesus, kami semakin ditindas. Kok kami diperintah oleh kaisar yang tidak benar? Apakah Tuhan tidak sanggup melihat pemerintahan kami? Apakah Tuhan gak sanggup menyingkirkan Kaisar Nero ini? Tuhan itu, saudara, itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu boleh terjadi, saudara? Pujian kita katakan, sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Amin. Apapun yang saudara alami, Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Apa penderitaanmu hari ini? Saudara, apa yang menjadi masalahmu hari ini? Mungkin engkau ditinggalkan oleh anakmu, mungkin engkau ditinggalkan oleh orang tuamu, mungkin kerabatmu yang meninggalkan engkau, atau mungkin engkau dipecat dari pekerjaanmu. Apapun masalahmu, kita sebagai orang Kristen harus sanggup berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sanggup peliharaku, Tuhan sanggup pulihkan keadaanku. Itu adalah iman kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Firman Tuhan katakan keselamatan yang sudah ada dan akan dinyatakan. Kata akan, saudara, berarti proses menunggu. Tidak langsung diberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara mengakhiri pertandinganmu, sama seperti Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandinganku dan aku percaya dengan iman Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang menjadi milik bagianku. Amin. Saya rindu bahkan setiap kita orang-orang percaya, dimanapun orang-orang percaya kepada Tuhan, berani dengan iman berkata, aku percaya kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupku. Amin. Apa yang menjadi bagian saudara, saudara harus percaya Tuhan sudah sediakan. Sekalipun engkau tidak diperhitungkan dalam kelompokmu, engkau harus tahu selama engkau berjalan dalam jalan hidupmu, selama engkau hidupmu menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan sanggup menambahkan segala sesuatunya kepadamu. Ayat 6 sampai ke 7, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Kenapa orang Kristen harus mengalami pencobaan? Karena Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Amin. Tapi dia Tuhan yang tidak mencobai umatnya, saudara. Dia Tuhan yang hanya mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan izinkan sesuatu pencobaan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup saudara. Tuhan izinkan penyakit itu mungkin ada dalam tubuh saudara. Engkau terus berdoa kepada Tuhan. Engkau puasa kepada Tuhan. Tapi mungkin dalam hidup Tuhan, kok aku gak sembuh? Tuhan, kok Tuhan gak pulihkan keadaanku? Loh Tuhan, kok aku malah dipecat dari pekerjaanku? Petrus berkata, saudara, bergembiralah dalam kesukaranmu. Bukan hal yang mudah, saudara. Mungkin secara manusiawi kita bergembiralah, itu mudah mungkin secara mulut kita, saudara. Tapi untuk berjalan dalam tekanan itu bukan hal yang mudah. Berjalan dalam kesulitan itu bukan hal yang mudah, saudara. Ya, tapi firman Tuhan katakan untuk memurnikan imanmu. Supaya imanmu semakin nampak, saudara. Yang dulunya iman kita mungkin sama seperti orang lain, tapi ketika engkau lolos dari satu ujian kepada ujian yang lain, maka imanmu semakin murni. Dan firman Tuhan katakan jauh melebihi emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara, emas itu ketika dimurnikan, dia dibakar dengan api. Yang semakin murni adalah yang semakin bening, saudara. Ya, semakin murni dia semakin bening. Ya, jadi kalau saudara yang pakai emas di tangan itu, di telinga itu belum yang murni, saudara. Kenapa belum murni? Belum nampak foto saudara di dalam.
Ya, kalau yang murni itu betul-betul kalau emas batangan saudara yang sudah dimurnikan, saudara berdiri udah seperti kaca, ya kan? Memantulkan. Berarti dia betul-betul murni, saudara. Ya, jadi saudara, firman Tuhan katakan pencobaan yang kau alami adalah memurnikan, membuktikan kemurnian imanmu. Ya, yang diuji kemurniannya dengan api, imanmu melebihi daripada emas itu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Pada hari Yesus menyatakan dirinya. Bicara tentang penantian, saudara. Sekali lagi kita sebagai orang-orang Kristen tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang tanpa proses, saudara. Ya, nggak ada orang yang berharap nilai yang bagus dalam ujian tapi nggak belajar. Jangan berdoa sama Tuhan, Tuhan, kasihlah aku nilai yang paling tinggi tapi aku nggak mau belajar malam ini. Tuhan, aku mau lolos lah CPNS ini, tapi aku malas belajar. Jangan paksa Tuhan, saudara. Engkau sedang mencoba mengajak Tuhan untuk berdosa. Itu bohong namanya, saudara. Gak mungkin saudara gak belajar, saudara tahu semua soal itu. Jangan paksa Tuhan lakukan itu. Ya, gak ada orang yang tambah besar, saudara, dia tumbuh ke atas tanpa makan. Jaga kesehatan. Ya, tapi bukan berarti yang nggak tumbuh ke atas nggak makan, ya makan juga kadang. Tapi yang namanya proses, saudara, butuh sesuatu melakukan usaha. Contohnya mau makan, dia ambil dulu nasinya, saudara, ya kan? Dia masukkan ke piring, baru dia ambil sendok masukkan ke mulutnya. Berdoa dulu, ya kan? Biar tambah besar, biar jadi kesehatan, ya. Semuanya butuh proses, saudara, ya. Jangan berharap sesuatu yang besar daripada Tuhan tanpa engkau melakukan sesuatu juga, saudara, ya kan? Sama saya katakan tadi, jangan harap kau lolos ujian kalau engkau tidak belajar. Ya walaupun sebenarnya hal kecilnya bagi Tuhan, tahap-tahapnya nampak jawabannya. Tapi jangan suruhlah Tuhan untuk lakukan itu. Ya kan? Jangan paksa Tuhan lakukan itu, ya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, ya. Cantik pun butuh proses, betul ya Bu? Saya pernah tanya perempuan, saudara, berapa menit lah di depan kaca. Karena kadang kalau datang kita belum siap, saudara. Padahal kita maunya datang langsung pergi, ya kan? Ini udah datang baru di situ mau mandi, di situ lagi, aduh. Kadang perempuan nggak tahu pakai waktu atau kayak mana, ya kan? Tapi saudara, untuk cantik itu minimal 30 menit depan kaca dulu, ya kan? Ya kalau nggak di kaca rumah, entah di kaca spion lah, pokoknya kaca lah, ya kan. Lihatlah perempuan, saudara. Ya bos itu tiap pagi kenapa saya harus bereskan kaca spion? Karena banyak perempuan di sini. Udah keluar diputarnya kaca spion mobil, udah cantik belum, ya kan? Jadi kalau cepat rusak nanti spion mobil itu pasti perempuan ini yang putar-putar, saudara. Tiap pagi si Syukur atau si Billy yang bereskan, udah bang, udah pas. Karena perempuan-perempuan ini, kenapa mereka mau tampak cantik, ya kan? Cantik pun butuh proses, saudara. Yang laki-lakinya kadang, kenapa dibotak, ya kan? Biar gampang, keluar, udah. Kalau perempuan enggak, saudara, ya. Jadi sesuatu dalam hidup pun tidak ada yang tanpa proses, saudara. Enggak ada yang enggak ada proses. Ya, kau mau dipandang orang lain ada prosesnya. Enggak ada orang yang tiba-tiba lahir jadi raja. Ya kan? Ada orang yang tiba-tiba lahir jadi raja. Yesus. Yesus, ya. Berarti masih bangun semuanya, ya. Tapi saudara, jangan berharap untuk menjadi orang besar kalau engkau tidak pernah menjadi orang kecil. Ya kan? Tiba-tiba bisa lahir langsung hidupin komputer, enggak bisa, saudara. Nanti jarinya yang dimasukkan ke colokan. Enggak, saudara. Mahasiswa kami sebenarnya sampai 3 kali dia uji Turnitin. Baru kali ini dia lolos. Katanya kalau nggak lolos lagi kali ini aku bang, mau pulang aku. Nggak tahu lah entah betul itu, tapi urusan dia itu dengan Tuhan. Tapi nggak tahu ya gara-gara perkataannya itu, udahlah lolos lah ini.
Tuhan loloskan saudara, sampai 25% dia. Dari 51% ke 25, kan mujizat itu saudara. Ya. Tapi nggak dikhianati hasilnya ya kan? Lolos dia saudara. Dia udah bersaksi kemarin. Puji Tuhan lah ya kan. Tapi itulah saudara, dalam belajar pun nggak ada yang namanya nggak proses saudara. Banyak 3 kali gagal. Orang sekali 2 kali, udahlah. Lala pun gagal. Udahlah, nggak aku ambil pun itu nggak jadilah. Kata. Pulanglah aku ya kan. Tapi karena dia tetap setia dan tetap melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Amin. Tuhan rindu melihat setiap orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Saudara, engkau berkata sebagai orang Kristen, engkau harus tahu, orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, saudara. Engkau mau mengaku sebagai orang Kristen, engkau harus mengikuti teladannya Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang dipanggil harus mau masuk dalam penderitaan dan terus berharap kepada Yesus. Matius pasal ke-16 mencatat, saudara, Yesus berkata, setiap orang yang mau datang kepadaku, ia harus menyangkal dirinya, ayat yang ke-24, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku, kata Yesus. Saudara, artinya jadi orang Kristen itu nggak gampang. Tapi orang Kristen gampangan banyak. Ya kan? Karena hanya status di KTP dia Kristen, saudara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, firman Tuhan katakan engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus memikul salibmu dan mengikut dia. 3 proses minimal yang harus ada dalam dirimu. 3 proses ini, 3 langkah ini yang kau harus jalani. Baru engkau berkata, Tuhan, aku adalah pengikutnya Yesus. Kalau engkau belum lakukan 3 langkah ini, berarti kekristenanmu masih perlu dipertanyakan, saudara. Masih perlu dipertanyakan. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18 mencatat Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam api, saudara, dia berkata, Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami hari ini, tapi kami tidak akan pernah menyembah Engkau dan kami akan terus percaya dan menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Ini orang Kristen, saudara. Orang yang mampu mempertaruhkan imannya, orang yang mempertaruhkan nyawanya, saudara, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun maut di depannya, sekalipun api siap membakar mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada raja pada waktu itu, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami hari ini, tapi kami tidak akan menyembah Engkau, tapi kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Adalah Yahweh yang hidup itu, amin. Ini orang Kristen, saudara, dia menyangkal dirinya, dia memikul salibnya dan dia mengikut Tuhan. Ya, Roma pasal ke-8, Roma pasal ke-4 ayat ke-18, firman Tuhan berkata, bagi Abraham pada waktu itu, saudara, untuk percaya kepada Tuhan, tapi dia memilih tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap pegang janjinya Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit, sebanyak pasir-pasir di laut. Saudara, dia pegang janjinya Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang betul-betul menyangkal dirinya, saudara, dan percaya kepada Tuhan. Amin. Masalahnya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang Kristen masa-masa sekarang ini yang memilih menjadi bayi-bayi yang tua di dalam gereja. Kayak mana bayi tua di dalam gereja? Ya, saudara perhatikan ayat ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Saya tunjukkan, saudara, 1 Petrus pasal yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat kedua tadi, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang selalu pegang ayat ini. Loh, kita kan harus tetap jadi bayi. Ya, jadi bayi tua-tua, saudara.
Bayi yang maksud di sini adalah memerlukan firman yang murni, saudara. Tapi bukan bicara tentang engkau terus seperti bayi yang hanya butuh susu setiap hari. Ya kan? Jadi kalau ada bayi-bayi yang sudah tua, paksa mereka untuk bertumbuh. Ya kan? Jangan kasih ASI lagi. Kasih susu yang lain. Ya, kasih nasi itu. Ya, kenapa? Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal ketiga yang kedua, susulah yang menjadi bagianmu dan bukan makanan yang keras, karena kamu belum bisa menerimanya. Ibrani pasal kelima 12 sampai 13. Sebenarnya kamu sudah membutuhkan makanan yang keras dan kamu sebenarnya sudah bisa mengajar, namun sampai hari ini masih tetap susu yang menjadi bagianmu. Makanya banyak bayi-bayi yang tua di dalam gereja. Ya kan? Engkau memang sama seperti bayi, saudara, yang membutuhkan firman yang murni. Tetapi engkau jangan jadi bayi tua di dalam gereja. Engkau terus butuh firman, tapi enggak mengalami pertumbuhan. Sampai bayi yang besar. Enggak tahulah, entah namanya si bayi, enggak tahulah. Yang penting jadi bayi tua dia di dalam gereja. Terus butuh firman. Firman Tuhan katakan seharusnya kamu sudah bisa makan nasi. Seharusnya kamu sudah bisa mengajar. Tapi kamu terus untuk menerima seperti bayi itu. Saudara, banyak orang-orang Kristen bahkan di masa sekarang ini jadi bayi tua di dalam gereja. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau berkati aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyembuhkan aku akan menjadi full timer di gereja. Tuhan, kalau engkau kabulkan doaku akan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, ini doa bayi di dalam gereja. Ini adalah orang-orang Kristen yang bayi-bayi yang ada di dalam gereja, yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara dia, kalau Tuhan jawab doanya, kalau Tuhan sembuhkan penyakitnya. Penuh dengan kemunafikan, gereja penuh dengan kemunafikan, gereja penuh dengan dengki, bahkan gereja penuh dengan fitnah, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, kamu harus sama seperti bayi itu yang memenuhkan firman yang murni. Tetapi engkau juga harus butuh makanan yang sudah keras, kata Paulus, saudara. Engkau siap untuk mengajar, engkau siap menjadi saluran firman, engkau siap untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Engkau jangan jadi bayi-bayi yang tua dalam gereja, saudara. Ya, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jangan mau menjadi orang-orang yang terus menantikan mujizat baru percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau engkau masih seperti itu, firman Tuhan katakan engkau adalah bayi dalam gereja. Firman Tuhan katakan itu, saudara. Kalau engkau hanya karena mujizat maka terus percaya. Engkau adalah bayi itu. Imanmu terus di tahap bayi itu. Tapi kalau engkau sama seperti Daniel yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong aku hari ini, aku tetap menyembah kepada Tuhan. Sekalipun aku tidak disembuhkan hari ini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, siapapun engkau yang kau sakit hari ini, mungkin engkau sudah bertahun-tahun mengalami sakit penyakit, engkau belum melihat mujizat Tuhan, engkau belum merasakan penyembuhanmu secara jasmani, tapi tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Saudara, engkau dan saya adalah pendatang dalam dunia ini. Sama seperti jemaat ini, saudara, dalam 1 Petrus yang pertama ini, mereka adalah jemaat-jemaat yang pendatang dan perantau pada masa itu di pemerintahan Romawi, saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Tapi mereka mendapat perhatian daripada Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Engkau adalah pendatang dalam dunia ini. Saudara, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Efesus 2 ayat ke-19 berkata, kita adalah kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota keluarga Tuhan. Amin. Engkau dan saya adalah warganya surga. Engkau pendatang dalam bumi ini. Apa yang kau harapkan yang pasti dalam bumi ini? Tidak ada, saudara. Karena engkau dan saya harus kembali kepada tempat kita yang sebenarnya. Harus kembali kepada milik bagian kita, saudara. Ya, hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan, saya tidak mengajak saudara untuk menderita hari ini. Atau saya tidak memberikan penderitaan bagi saudara. Saya tidak memberikan beban pikiran yang baru bagi saudara. Tapi apapun masalahmu yang kau hadapi hari ini, baik itu kemiskinan, baik itu masalah
kesehatan, penyakit yang kau alami hari ini, pergumulan yang kau alami hari ini. Saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan sibuk berdebat, aku hidup di dalam kasih karunia atau hukum Taurat. Tuhan gak pandang itu saudara. Tuhan gak pandang kau hidup dalam kasih karunia atau hukum Taurat. Tuhan tidak mau lihat engkau hidup dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Tapi Tuhan yang mau lihat saudara. Tapi firman Tuhan mau ajak kepada kita hari ini adalah tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ayat yang saya tutup dengan ayat yang ke-9 saudara. Dalam 1 Petrus tadi. Mulai ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang semula dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka jiwamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan